Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Tugel Gembung Separuh. Cerita ini ditulis oleh Mas Taufik. Kalian juga langsung bisa kunjungi tweet beliau ya, di @mastaufik. Link juga akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tugel Gembong Separuh part yang pertama. Bau anyir darah menyeruak. Beberapa orang telah menyingkir dari rumah Bu Hasan. Sementara yang lain justru berdatangan mendatangi rumah tersebut. Pembunuhan kedua dalam minggu ini. Pemandangan Mirus terpampang. Bu Hasan yang biasanya ceria, terkenal bersuara lantang namun ramah, kini terkapar di lantai dapur rumahnya dengan sebuah luka tusukan di dada. Sementara telinga sebelah kanannya putus. Sementara seminggu lalu, Ansor, pemuda bisu berumur 23 tahun, tewas dengan luka tusukan yang sama dan yang mengherankan jari kelingking kanannya pun hilang. Hingga detik ini, jari Ansor belum diketemukan sehingga terpaksa dikuburkan tanpa kelingking. Entah apa motif pembunuhan ini, tetapi kami warga desa meyakini bahwa pembunuhan ini pelakunya sama. Luka tusukan di dada dengan kedalaman yang hampir sama dan bagian tubuh sebelah kanan hilang secara misterius. Aku melangkahkan kaki keluar sementara polisi mulai berdatangan dan memasang polis lain di sekitar area pembunuhan. Bergegas, aku menuju warung kopi di salah satu sudut desa, Warkop Yuminah. Memang selalu ramai, terutama pada saat-saat ada bahan obrolan seperti ini. Pembunuhan berantai. Siapa tahu dari obrolan warga ada titik terang pembunuhan ini. Benar saja, dari kejauhan aku melihat warung Yuminah sudah ramai dengan para penikmat kopi dan obrolan ringan. Namun kali ini tentu saja bukan obrolan ringan yang beredar, tetapi kasus pembunuhan di desa kami. "Mbok, kopi satu, jangan pakai gula pasir, gula aren aja," pesanku pada Yuminah. Dia yang sudah paham kebiasaanku langsung mengangguk tersenyum lalu menyiapkan pesananku. Kuhempaskan tubuhku di sebuah bangku panjang khas warung kopi. Di sebelahku Leonardo masih berapi-api bercerita. Sejenak kusimak pembicaraannya. Leonardo ini pedagang keliling. Apa saja hasil buminya dijual keliling desa. Di samping itu memang dia ramah dan doyan bicara, sehingga hampir semua warga desa akrab dengannya. Dan tentu saja dialah sumber informasi utama bagi penduduk desa kami. Apa saja yang dia tahu tak disimpannya rapat-rapat. Semua keluar tanpa disisakan menjadi rahasia sedikit pun. "Pada merhatiin gak kalau korbannya pada kehilangan anggota badan sisi kanan?" ujar Leonardo, pendengar ceritanya pada manggut-manggut. "Kalau dipikir-pikir ini sepertinya ada hubungannya dengan kematian Pak Hasan. Pada inget gak?" lanjut Leonardo. Para pendengarnya termasuk aku langsung kaget. Ingatan kami langsung melayang pada peristiwa sebulan yang lalu. Waktu itu beberapa tetangga Pak Hasan mengaku mendengar terjadi sedikit keributan di rumah Pak Hasan. Sepertinya ada cekcok antara suami istri tersebut. Pak Hasan yang sepertinya sudah sangat marah kemudian meninggalkan rumah. Terakhir, warga desa melihat Pak Hasan diantarkan oleh Ansor menuju kota. Kemudian malam harinya Ansor kembali ke desa sendirian. 3 hari setelah kejadian itu, warga digemparkan dengan penemuan jasad korban tabrak lari di sebuah jurang dekat desa kami. Sisi kanan jasad tersebut remuk dan terpisah dari badannya. Polisi yang menggali informasi kemudian menemukan identitas jasad tersebut, yakni Pak Hasan. Orang pertama yang dipanggil polisi untuk dimintai keterangan waktu itu tentu saja Ansor. Sepulang dari kantor polisi, kami pun bertanya pada Ansor, apa yang terjadi? Dengan bahasa isyarat, Ansor menjelaskan bahwa waktu itu ia hanya mengantar Pak Hasan ke hotel di kota. Sepanjang perjalanan Pak Hasan tak banyak bicara, mungkin juga karena si pengemudi ojek yakni Ansor memang tunawicara. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan supir truk yang menabrak Pak Hasan.
Namun, kejadian tabrakan itu membuat masyarakat menjadi ngeri ketika harus melewati jalan di tepi jurang yang menjadi satu-satunya akses penduduk ke kota, jalan di mana Pak Hasan tewas tertabrak truk. Selepas senja, warga pasti berusaha menghindari jalan itu. Bagaimana tidak? Sering kali warga yang melewati jalan tersebut melihat penampakan Pak Hasan yang berdiri melintang di jalan. Separuh tubuhnya yang remuk seperti hampir lepas dari tubuhnya. Bahkan, terkadang ia nampak berjalan terseok-seok. Tangan kirinya menyeret bagian tubuhnya yang separuh remuk. Dan apabila ada orang yang nekat melewatinya, maka ia akan menghampiri orang tersebut dengan bibirnya yang juga terbelah separuh tepat di tengah. Ia akan berucap dengan terbata-bata, "Benerin tubuhku, benerin." Dan hingga detik ini, saat terjadi 2 pembunuhan di desa ini, hantu Pak Hasan masih sering muncul di jalan tersebut. Bahkan perkataan Leonardo bisa sedikit masuk akal, mengingat kedua korban pembunuhan ini terkait dengan peristiwa kematian Pak Hasan. "Bener Paman, aku juga ngerasa begitu. Sebelum mati kan habis bertengkar dengan istrinya," ujar salah satu warga. "Kebetulan si Ansor ini juga yang ngantar Pak Hasan ke kota. Gak tahu kan kalau di jalan Pak Hasan dan Ansor juga bertengkar," ujar warga yang lain. "Gimana Pak Gurianto menurut Anda?" tanya Leonardo kepadaku. Aku menghela nafas panjang. "Sebelumnya mohon maaf kalau kematian itu sepertinya gak mungkin Pak Hasan yang membunuh. Pasti pelakunya orang yang masih hidup. Hantu kan udah beda alam," jawabku. Beberapa orang tampak membenarkan, sementara yang lain masih berkubu dengan pendapat Leonardo. Aku sih mafhum saja, karena dunia mistis dan klinik sangat kental di desaku. Sore menjelang, warga mulai beranjak meninggalkan warung kopi. Tak seperti dulu, warung ini sampai malam tetap ramai. Tetapi semenjak teror hantu Pak Hasan dan ditambah kejadian pembunuhan, Yuminah memilih tutup warung selepas senja. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Namun, langkahku terhenti ketika seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku menoleh. Kulihat Leonardo tersenyum menatapku, menampakkan sebagian giginya yang sudah tergores usia. "Dek Yanto, sebenarnya ada yang gak kuceritakan ke orang-orang tadi," ucap Leonardo. Aku terdiam mempersilahkan Leonardo melanjutkan perkataannya. Malam sebelum Ansor tewas, Yuminah melihat Ansor naik motor memboncengkan Pak Hasan melewati warungnya. Aku terperajat. Kata Yuminah, Ansor seperti gak tahu kalau ada yang bonceng. Pak Hasan duduk di belakang dengan badannya yang putus separuh diseret pakai tangan kiri. Kalau Bu Hasan beda lagi. Aku sendiri yang lihat. Malam itu aku melihat Pak Hasan menyeret tubuhnya yang remuk, lalu berhenti di depan pintu rumahnya. Leonardo nampak bergidik ngeri saat menceritakan peristiwa itu. "Sebaiknya nunggu keterangan dari kepolisian aja, Le. Takut nantinya kalau Pak Hasan bukan yang membunuh, terus denger bisa-bisa kamu yang didatengin," jawabku. Leonardo nampak menelan ludah, lalu buru-buru pamit bergegas pulang ke rumah. Dengan langkah tenang, aku menuju rumah. Aku memang bukan tipikal orang yang percaya dengan hantu. Bisa saja itu hanya perwujudan perspektif kita sendiri karena ketakutan pada kondisi tertentu. Jadi mungkin bagi penduduk desa, senja adalah batasan waktu bagi mereka berada di luar rumah. Tetapi bagiku tidak. Selama aku tidak mengalaminya sendiri, kurasa aku masih belum percaya sepenuhnya perkataan penduduk desa tentang hantu Pak Hasan. Sampai di rumah dan terbukti memang tidak terjadi apa-apa. Sejenak menyalakan rokok lalu menyeduh kopi. Pintu rumahku buka lebar karena hawa gerah yang sedari siang menyelimuti. Mungkin akan turun hujan malam ini. Pandanganku masih tak lepas dari pagar bambu depan rumahku. Mungkin sudah saatnya diganti karena lapuk. Beberapa bagian sudah menggantung seperti mau lepas, persis seperti tubuh Pak Hasan. Entah mengapa pikiranku malah melayang ke Pak Hasan. Menghela nafas sejenak, ku seruput kopiku, lalu aku berjalan keluar rumah. Jarak antar rumah di desa yang jauh membuat suasana menjadi semakin sepi.
Terlebih dengan peristiwa penampakan hantu Pak Hasan. Aku mulai menghitung beberapa bambu yang kubutuhkan untuk memperbaiki pagar ini. Belum setengah aku mengukur, dari gapura kampungku kulihat sesosok bayangan berjalan terseok-seok. Entah kenapa kali ini tengkuku terasa menebal. Hawa dingin menyeruak berbarengan dengan perlahan munculnya sosok itu. Aku menenangkan diri. Paling Lek Narto yang habis panen dari kebun. Biasanya jam segini dia baru pulang. Tapi, bukannya Lek Narto hari ini gak ke kebun. Bahkan malah kami ngobrol di warung tadi. Sosok itu makin mendekat. Perlahan kegelapan masih menyelimuti bentuk utuhnya. Namun dari siluet yang tergambarkan, aku melihat sesosok manusia bertubuh separuh menyeret sebuah benda dari tangan kirinya. Perlahan makin mendekat, bau anyir darah makin kental terasa. Ku tajamkan pandanganku, khawatir jika ternyata itu adalah seseorang yang ku kenal. Pasti akan tidak sopan jika aku berlari meninggalkannya. Tetapi jika itu benar sosok Pak Hasan, aku sudah siap mengambil langkah 1000. Mendekat ke arahku, sosok tersebut makin jelas. Entah apa aku harus menyebutnya. Sesosok tubuh separuh sisi kirinya utuh sementara sisi kanannya hilang. Di batas paruh tubuhnya mengalir darah segar yang menetes. Mata kirinya menatap nanar dengan darah mengalir di pelupuknya. Sedangkan bibirnya yang juga tinggal separuh seperti menggumamkan sesuatu. Langkah yang kupersiapkan dari tadi nampaknya gagal. Seluruh persendian tubuhku tiba-tiba tak mampu menopang berat badanku sendiri. Berkedip pun rasanya aku tidak sanggup. Waktu terasa menjadi selamanya ketika sosok tersebut terseok-seok mendekatiku. Tangan kirinya yang ternyata menyeret separuh bagian tubuhnya tiba-tiba dilepaskan. Dia menunjuk wajahku, dekat, sangat dekat sehingga hampir menyentuh tengah dahiku. Terbata-bata bibirnya bergerak. Benerin tubuhku, benerin. Telingaku mana? Jari kelingkingku dan jempolku mana? Kembalikan, kembalikan. Sekilas kulihat separuh tubuh yang diseretnya meski remuk namun masih terlihat bagian-bagian tubuhnya. Memang benar, telinga, kelingking, dan ibu jarinya tidak ada. Pak Hasan semakin mendekat. Kali ini dia sudah menyeret tubuhnya lagi. Kamu harus kembalikan. Suara serak Pak Hasan kembali terdengar. Meski lirih, namun terasa lantang di telingaku. Hingga kini dia melewatinya, tepat di samping kiri wajahku. Aku hanya bisa melirik. Seketika Pak Hasan menoleh. Wajah kanannya yang hilang terlihat jelas di mataku. Belatung menggerogoti separuh tubuhnya. Bau amis darah dan bau busuk mayat membuat aku seketika pusing dan gelap. Pak Guru, aku merasakan seseorang menepuk pipiku. Aku terbangun dikelilingi beberapa tetangga sekitar. Kulihat Lek Narto masih mengusapkan minyak kayu putih di dadaku. Sejenak aku menghimpun ingatan. Bagaimana Pak Guru? Udah enakan? Tanya seseorang tetanggaku. Aku hanya membalas dengan senyum. Lidahku masih keluh. Kulihat aku sudah dibawa masuk ke rumahku dan hari sudah beranjak pagi. Lek Narto yang mergokin Anda pingsan semalam. Lanjutnya, iya Pak, kayaknya masuk angin. Udah kerasa gak enak kemarin sore. Tetanggaku lalu menyiapkan teh hangat untukku. Lalu mereka berpamitan untuk bekerja ketika melihat kondisiku sudah lumayan bagus. Tinggal Lek Narto yang masih menungguiku. Mungkin beliau masih belum tega, mengingat dialah yang mengurusku sejak kecil. Ibuku meninggal ketika aku masih berumur 8 tahun. Sedangkan ayahku memang sejak sebelum aku lahir sudah tidak tahu di mana rimbanya. Lek Narto jugalah yang membiayai kuliahku hingga aku bisa menjadi seorang guru, meski masih berstatus honorer di desaku. Lek, aku memandang wajah Lek Narto, menata kata yang tepat untuk menceritakan kejadian semalam. Ketemu Pak Hasan toh? Tebak Lek Narto.
Aku mengangguk lemah. Leonardo tersenyum. Aku udah tahu kamu sejak kecil. Tidak mungkin pingsan hanya karena masuk angin. Pak Hasan semalam bicara agak beda, ujarku. Loh, beda gimana? Jawab Leonardo. Pak Hasan mencari telinga, jari, sama ibu jarinya, ujarku. Waduh, Leonardo terperajat. Iya, Lek, berarti bakal ada korban lagi. Setelah Ansor yang kehilangan kelingking, Bu Hasan yang kehilangan telinga, kini tinggal satu orang lagi yang bakal kehilangan ibu jari dan nyawanya. Bersambung. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Tugel Gembong Separuh bagian yang pertama. Terima kasih Michan ucapkan buat kalian yang sudah setia menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.